Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Kita nggak ketemu kemarin Senin dan Kamis, merupakan libur yang lebih panjang begitu ya. Moga-moga kalian berbahagia. Dan ini bagi yang Muslim, saya sampaikan ini adalah tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Kalian tambah semangat dalam berhijrah ke yang lebih rajin lagi dalam belajar. Kita bahas kali ini adalah tentang korosi. Ini kalau lihat di gambar, korosi ini adalah perkaratan besi, ya, besi yang berkarat, dan tentu korosi inilah yang menyebabkan kendaraan atau alat-alat yang terbuat dari besi adalah menjadi rusak. Tentu semuanya ada manfaatnya. Baik, kita akan membahas satu persatu tentang korosi. Korosi besi ini memang logam yang sangat melimpah di alam ini. Ini adalah besi, ya, makanya akan jadi topik yang paling banyak dalam pembahasan tentang korosi. Baik, korosi. Kalian seneng nggak kalau sepeda motor kalian atau mobil atau pagar kalian korosi? Senang nggak? Ya tentu tidak senang. Baik, karena apa? Korosi ini adalah merupakan kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks. Jadi terjadi reaksi redoks. Korosi merupakan reaksi yang spontan. Ya, merupakan reaksi yang spontan. Apa artinya spontan? Dibiarkan saja sendiri, ini sudah terjadi reaksi, jadi tidak perlu ada campur tangan kita, sudah terjadi, ya. Menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki, ya. Jadi senyawa yang tidak dikehendaki. Rumus dari senyawa yang tidak dikehendaki atau karat besi ini adalah, ini rumusnya adalah Fe2O3 NH2O atau Fe2O3X H2O. Jadi NH2O adalah hidrat, molekul hidrat yang diikat oleh besi 3 oksida. Ini adalah suatu zat padat yang berwarna coklat merah yang tidak enak dipandang, ya. Ini korosi merupakan proses elektrokimia, reaksi yang spontan. Oke, ya. Baik, coba kalau kita lihat ini ada dua reaksi setengah sel. Oke, yang pertama reaksi apa ini? Oksidasi atau reduksi? Oksidasi, betul, karena biloknya adalah naik, ya. Oke. Pada sel volta oksidasi terjadi pada anoda, ya, terjadi pada anoda. Anoda adalah kutub negatif, ya. Kemudian yang satunya adalah katoda. Ini adalah kutub positif, ya. Oke, pada logam yang terbuat dari besi, kalau dia bersentuhan dengan udara dan air, maka besi akan mengalami oksidasi, ya, mengalami oksidasi. Ya, biloknya naik, ya. Kemudian kebalikannya, oksigen sama air, ini penyebab korosi ini adalah oksigen dan air bareng-bareng ini, ya. Jadi oksigen dan air ini yang menyebabkan terjadi. Kita lihat E0 selnya, ya. Ini Fe, ya, ini Fe, ya, ini Fe, ini kan sebenarnya kan Fe 0 reduksinya, Fe jadi kan min 0,44 volt. Kan gitu, ya. Min 0,44 volt. Sementara oksigen ini O2 H2O adalah 0,40.
Siapa yang cenderung mengalami oksidasi? Ini. Jadi kalau kemarin sel volta O2, kemudian ada H2O, ini berubah menjadi OH-, menjadi OH-. Ini adalah E0-nya adalah 0,40 volt. Oke ya. Kalau ada E0 yang satu negatif, satu positif, mana yang oksidasi? Oh, betul ya. Yang oksidasi adalah yang lebih negatif. Maka Fe mengalami oksidasi. Dibalik, jadi ini adalah oksidasi. Ini ya. Reaksi yang spontan, artinya spontan itu tidak campur tangan kita tinggal tidur, tinggal sekolah, tinggal kemana saja, perkaratan besi itu terjadi alami, ya, tanpa campur tangan kita sudah terjadi. Ini dengan E0 selnya adalah 0,84 volt. Positif artinya adalah dia spontan. Gitu kan? Masih ingat ya? Lanjut. Proses terjadinya korosi pada besi, gimana sih prosesnya? Oke. Ini ada besi ya. Besi itu biasanya terjadi korosi itu kalau pada tempat yang tidak rata atau terluka. Ya, ini pada terluka ya. Pada tempat yang terluka ini oleh karena tadi Fe sama oksigen dan air punya voltase yang berbeda, yang lebih kecil adalah besi, maka besi mengalami oksidasi. Pada bagian yang luka ini akan terjadi reaksi oksidasi, gitu ya. Kemudian ini gelembung air, ini gelembung air. Ketika ada tetesan air, dalam tetesan air kan ada oksigennya, ya, oksigennya. Pada tempat yang lain, ini oksigen sama air ini menerima elektron. Dari mana? Dari ini, dari Fe yang melepaskan menjadi Fe2+, elektronnya lepas. Diterima siapa? Oh, diterima oleh oksigen bersama air. Ya. Tapi bisa juga reaksinya adalah O2 plus 4H+. Artinya oksigen tambah H+ kalau suasananya asam. Oksigen bersama suatu asam. Ini juga nanti ini akan bisa menyebabkan korosi. Namun secara umum penyebab korosi ini adalah oksigen dan air. Ya. Terjadi reaksi oksidasi reduksi. Kita tulis kembali tadi siapa yang anoda? Yang anoda adalah Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. E0-nya jadi dibalik jadi min 0,44 volt. Kemudian katodanya siapa? Katodanya adalah oksigen ditambah 2H2O ditambah 4 elektron menjadi 4 OH- ya. Jadi 4 OH-. Berapa N0-nya? Ini adalah 0,40 volt. Kalau dijumlahkan reaksi selnya tadi ini adalah Fe ditambah O2 plus 2H2O. Oh ya, ingat mana yang dikalikan. Nah, ini kan ini 2 ini 4, maka ini kalikan 2 akan menjadi yang di atas kalikan 2 jadi 2 Fe 2 plus ditambah 4 OH-. Nah, ini ya, kemudian E0 sel yang dihasilkan adalah E0 selnya adalah 0,84 volt. Ya, merupakan reaksi. Berikutnya Fe2+ ini akan teroksidasi. Ini
Jadi Fe2+ ini akan teroksidasi menjadi Fe3+, ya. Jadi Fe3+. Jadi Fe3+ akhirnya akan menjadi, ya, ini bagi Fe3+ jadi Fe2O3, dan karat besi ini adalah X2O atau N2O, itu adalah karat besi. Gitu ya. Berikutnya kita lanjutkan. Apa sih faktor-faktor yang baik? Kita akan bahas yaitu faktor-faktor yang mempercepat korosi. Faktor-faktor yang mempercepat korosi itu apa? Ya, kita lihat nih ya. Yang pertama adalah air dan kelembapan udara. Jadi kalau di tempat kita ini, di tempat kita itu ada gudang yang lembab, ini maka akan terjadi korosi yang semakin cepat. Kita tahu penyebab korosi tadi apa? Oksigen bersama air. Jadi oksigen bersama air. Makanya kalau pada kelembapan udara yang tinggi, ini O2-nya kan banyak, maka reaksinya akan semakin cepat, ya. Kemudian elektrolit. Coba kita lihat di laut itu atau di dekat pelabuhan, ya, di dekat pelabuhan itu kan ada kapal yang rusak. Ini kapal itu kayak berkarat sekali, ya. Ini kapal yang terbuat dari besi, di mana pelabuhan atau air laut adalah ada NaCl. Ini maka besi akan semakin mudah untuk terjadi korosi. Kemudian ini aki itu kan isinya asam sulfat, ya, asam sulfat. Maka besi di sekitar aki itu adalah mudah berkarat karena apa? Ada elektrolit, gitu ya. Faktor yang ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Makanya kalau kita lihat menara, tiang listrik, kemudian pipa-pipa, itu kan dibuat halus. Itu tujuannya apa? Untuk memperlambat korosi. Kalau suatu logam yang tergores, misalnya sepeda jatuh, kemudian tergores, di tempat yang tergores inilah nanti akan terjadi reaksi oksidasi. Fe-nya kan menjadi Fe2+ plus 2E. Kemudian pada tempat lain, ketika ada tetesan air, ya, sebelumnya sudah kita bahas, oksigen bersama air dengan menerima 4 elektron akan terbentuk 4 OH-, ya. Oke, dengan sel volta, dengan E0 selnya adalah E0 selnya adalah 0,84 volt. Ya, reaksinya spontan sudah kita bahas, ya. Pada tempat yang tergores. Kemudian terbentuk sel elektrokimia. Ya, ini kita kasih contoh misalnya ini, ya, ini ada kaleng, ya, ini kaleng. Kaleng itu, ya, ini besi, ya, kemudian dilapisi dengan logam. Misalnya nih, dilapisi logam, ini timah, ya, logam timah. Oke, kita lihat E0-nya, Sn, Sn itu Sn2 plus Sn, itu E0-nya adalah min 0,14 volt. Kemudian besi, kaleng dari besi, ya, besi adalah min 0,44 volt. Ketika dilapisi timah lebih mulia, ya, maka besi akan terlindungi, ya. Oke. Namun kalau kalengnya itu rusak, tergores, nah nih, ya,
Kalau kaleng tergores, disinilah terjadi nanti sel elektrokimia. Jadi kalau tergores, siapa yang teroksidasi? Yang lebih kecil, Fe akan teroksidasi, ya, sehingga akan terjadi sel volta. Begitulah kalau nanti dengan sifat-sifat ini nanti ini akan ya kita siasati bagaimana akan memperlambat korosi, itu caranya bagaimana, ya. Oke, kita lanjutkan. Cara mencegah atau memperlambat korosi pada besi yang pertama adalah mengontrol atmosfer. Nah, mengontrol atmosfer supaya di atmosfernya adalah tidak lembab, ya. Dan dan tidak banyak oksigen. Nah, makanya perlu mengalirkan gas karbon dioksida. Ya, coba kalau kalian lihat di TV, itu kan ada produk-produk makanan bisa awet. Ya, itu karena apa? Itu oksigennya sudah nggak ada, kemudian dibuat yang ada cuman karbon dioksida, udara bebas nggak ada, diganti dengan gas yang tidak bereaksi dengan makanan itu, kemudian disterilkan, gitu ya. Oke, untuk memperlambat korosi kita fokuskan sini dengan menambahkan gas karbon dioksida supaya tidak lembab. Jadi udara. Kemudian kalau di produk-produk misalnya sepatu, ada produk jam, kemudian ada kapurnya, ada CaCl2-nya, itu adalah penyerap air, ya. Itu supaya tidak lembab. Memperlambat berikutnya adalah yang kedua, ini dengan mencegah kontak logam bersinggungan dengan oksigen, supaya mencegah logam itu bersinggungan dengan oksigen, ya. Jadi gimana cara mencegahnya? Ya, ada pengecatan, dilumuri gemuk, kemudian dilapisi plastik, galvanisasi, elektroplating, ya, pelapisan krom, pelapisan timah. Jadi pelapisan krom, pelapisan timah ini masuk di elektroplating, ya. Kemudian dan cerardizing. Jadi ini cara yang kedua adalah bagaimana besi itu tidak bersentuhan dengan oksigen dan air, ya. Kemudian perlindungan ketiga ini adalah perlindungan katodik. Jadi besi itu dilapisi dengan logam yang tidak reaktif. Dilindungi logam yang sangat reaktif. Jadi dikorbankan. Jadi ini nanti ada logam yang cenderung dikorbankan, ya. Misalnya kasih magnesium, oke, ya. Ini magnesium itu kan E0-nya adalah min 2,4 volt, ya. Kemudian besi ini adalah min 0,44 volt. Mana yang lebih negatif? Magnesium, oke. Kalau besi, nanti besi, kemudian ini besi, ya. Di tempat tertentu dipasang magnesium, oksigen sama air nyerang siapa? Oke, tentu nyerang magnesium. Inilah namanya perlindungan katoda atau nanti pengorbanan anoda. Oke, akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah dengan cara mengecat. Untuk melindungi besi tidak bersentuhan dengan oksigen dan air, itu adalah dengan dicat, ya. Dengan dicat ini maka oksigen sama H2O akan tidak ketemu sama besi, gitu ya. Jadi lama-lama sih akan berkarat, tapi ini berfungsi adalah untuk memperlambat. Ini contohnya pada pagar, pada jembatan, pada mobil, kapal, dan lain-lain, ya. Berikutnya adalah
Yang kedua adalah memberi oli atau minyak. Ini atau gemuk. Ini coba kita lihat ini di gambar. Rantai motor kalian. Nah, ini kalau kalian nggak peduli, ya, ini akan kering, akan berkarat. Maka ini perlu diolesi oli atau yang lebih canggih ya. Misalnya nih Redco 70 disemprotkan ini akan di sini akan kelihatan basah, bukan basah karena air tapi adalah basah oleh oli atau minyak ya. Baik. Kemudian cara yang ketiga, jadi cara ketiga memberi lapisan plastik. Ini sepeda yang baru itu dikasih plastik ini supaya ya terlindungi, oksigen sama air tidak langsung ketemu sama besi, gitu ya. Oke, ini adalah untuk memperlambat barang-barang dapur seperti rak, ya itu akan ada plastiknya. Berikutnya adalah dengan galvanisasi, oke ya. Galvanisasi ini ada seng, kemudian ya di seng ini galvanisasi. Ini adalah dikasih seng, melapisi logam dengan seng, contohnya tap seng. Lapisan seng dapat mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Di samping itu ZN teroksidasi menjadi ZnOH2 dapat bereaksi lebih lanjut dengan CO2 di udara untuk lapisan oksida yang sangat kuat. Jadi sebagai pelindung ya. Jadi seng. Oke, coba kita lihat seng 2 plus selalu kita berpikirnya ini ya. Min 0,76 volt. Kemudian besi, jadi besi ini adalah min 0,44 volt. Nah, Pak, mengapa kok tidak seng semuanya harus dicampur besi? Gini ya, kalau seng semuanya itu terlalu mahal. Jadi seng kalau murni itu mahal sekali. Maka yang lebih murah kan besi, selalu dicampur sama besi ya. Jadi prinsipnya adalah pelapisan. Jadi lapisan di tengah, besinya di tengah, Fe. Kemudian di atas sama bawah dilapisi oleh, ini yang atas bawah, dilapisi oleh seng. Nah, besinya yang di tengah. Ini besinya yang di tengah. Pak, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan karena memang secara makroskopis nggak kelihatan, tapi secara kimiawi ada di dalamnya. Ya, seng yang mempunyai E0 lebih tinggi, ya ini oksigen nggak bereaksi sama di dalam, tapi seng bereaksi sama oksigen karena E0-nya lebih rendah, gitu ya. Kemudian seng ini membentuk ini ya, ZnOH2 kali ya. Nah, ini. Jadi galvanisasi itu demikian. Kita lanjutkan kembali pembahasannya mengenai cara-cara untuk mencegah memperlambat korosi, ya, cegah atau memperlambat korosi pada besi. Yang kelima adalah electroplating, ya. Electroplating ini adalah pelapisan, jadi pelapisan logam dengan logam lain menggunakan metode elektrolisis. Ya, sebagai contoh pelapisan dengan logam nikel, kemudian krom, kemudian timah, ya, kemudian timba untuk pipa air minum. Ya, jadi kalau kita lihat satu-satu, ini untuk yang krom ya, ini contoh yang krom. Jadi krom itu kita lihat E0 sel dari kromium, jadi
CR, 3 plus CR itu adalah min 0,41 volt. Kemudian E0-nya besi ini adalah min 0,44 volt. Ya, ini. Oke. Coba kita lihat ya. Mana yang lebih mulia? Krom. Oke. Jadi lapisan yang luar, kita lihat coba keran ini, di sini keran air. Yang lebih mulia adalah kromnya. Ya, yang lebih mulia adalah kromnya. Jadi ini adalah namanya electroplating besi supaya terlindungi. Nah, gitu ya. Besi supaya terlindungi. Kita lihat coba ini juga pakai kromium sama. Jadi kemudian ini sepeda motor, nah, ya. Kemudian ini kongguan kaleng. Ini adalah kalau kaleng beda ya. Ini adalah timah SN SN2 plus, ini SN SN2 plus, coba kita lihat min 0,14 besi adalah min 0,44, yang lebih mulia seng, sama ya. Jadi makanya kalau kita beli makanan dalam kaleng, kalau sudah penyot itu jangan diambil, karena apa? Akan terjadi tadi sel elektrokimia ya. Oke, jadi ini adalah dalam harapan untuk memperlambat. Coba kalau kita makan roti kemudian kalengnya sudah berkarat, kira-kira enak nggak dimakan? Oke, tentu tidak ya. Ini suatu teknologi. Jadi ke depan bagaimana kalian nanti kalau dalam masuk dunia kerja, bagaimana untuk memberikan suatu cara agar besi itu tertutup oleh logam yang lain ya. Jadi kenapa kok nanti ini dilapisi timah? Ini kalau orang lingkungan nanti juga nanti apa namanya, ngaruh sekali ya, kenapa timah lebih mulia ya. Jadi kalau sudah nanti rusak kan cepat sekali hancur, terjadi reaksi elektrokimia tadi ya. Baik, berikutnya untuk mencegah korupsi ini adalah dengan Sherard dicing. Sherard dicing ini adalah mereaksikan logam dengan asam fosfat sehingga permukaan logam tertutup dengan fosfat. Pada sumber yang lain, Wikipedia, disebutkan bahwa Sherard dicing ini adalah proses pelapisan difusi seng yang menggunakan uap seng untuk membentuk paduan seng dengan bahan dasarnya. Jadi terjadi ini pada suhu yang tinggi 380 sampai 408 derajat Celcius. Jadi ini seperti galvanisasi, jadi pelapisan ya, di pelapisan dengan uap seng yang panas ya. Jadi ini akan dihasilkan untuk akan lebih tahan terhadap korosi ya, yang ini ada digunakan juga pada mobil, terutama mobil-mobil yang bagus ya, untuk Sherard dicing. Berikutnya untuk yang terakhir, cara mencegah atau memperlambat korosi pada besi ini adalah dengan perlindungan katodik ya. Perlindungan katodik. Jadi tadi ada 3 besar cara untuk melindungi ini tadi korosi, 3 besar tadi. Ingat yang pertama tadi adalah supaya ini membuat tidak lembab. Jadi membuat udara tidak lembab. Nah, jadi supaya kering. Jadi supaya kering. Jadi atau membuat jadi atmosfer
atmosfer ruangan. Jadi atmosfer ruangan adalah jadi tidak lembab. Nah, tidak lembab. Yang kedua adalah supaya besi tidak kontak dengan apa? O2 dan H2O. Jadi supaya tidak kontak dengan dicat yang tadi ya. Cara yang kedua tadi. Terus kemudian yang ketiga adalah dengan perlindungan katodik. Perlindungan katodik ini adalah logam besi dihubungkan dengan unsur yang sangat reaktif ya, sangat reaktif. Contohnya aja misalnya magnesium. Contohnya misalnya nih ada pipa ya, ini gambar di kanan nih, kita gambar lagi aja. Ini pipa besi ya, pipa besi. Kemudian pada bagian ini tempat-tempat tertentu ini dipasang logam magnesium. Logam magnesium. Misalnya di tempat-tempat tertentu. Yang ini besi, kemudian tempat tertentu ada magnesium. Kita tahu magnesium itu kan enol reduksinya Mg2 plus Mg itu min 2,4 volt. Kemudian kalau besi ini adalah nol reduksinya min 0,44 volt. Siapa yang lebih reaktif? Tentu magnesium. Jadi magnesium pada tempat-tempat tertentu pada pipa pasang oksigen sama air itu reaksi sama magnesium karena lebih negatif daripada sama besi. Makanya lama-lama ini akan habis. Ya, lama-lama akan habis. Harus selalu diganti secara periodik. Inilah perlindungan katodik atau pengorbanan anoda. Dipakai untuk pipa gas, pipa minyak, pipa air yang terbuat dari besi. Gitu ya. Kemudian berikutnya, jadi ini ya, untuk lebih detail, silahkan kalian membaca pada daftar pustaka, pada buku pegangan kalian. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan ini jadikan inspirasi kalau nanti kalian dalam dunia perkuliahan, dunia pengembangan lebih jauh, bagaimana memanfaatkan sumber daya alam sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.